Shalom Sobat Muda, selamat hari Minggu. Saya sudah nggak sabar nih untuk nantikan pertemuan kita untuk yang kedua kalinya. Rasanya saya ingin membagikan suatu kebenaran firman Tuhan kepada sobat-sobat muda semuanya. Oke, kemarin kita sudah bahas bagaimana belajar bertanggung jawab. Nah, kali ini kita akan bahas apa yang namanya kerendah hatian. Wah, pasti seru. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Segala puji dan syukur bagi nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami agar kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu secara utuh. Ya Tuhan, sertai hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13 dengan judul perikop rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian. Bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kamu pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kami kuat, kami mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Sobat muda yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tentu pembacaan pada malam hari ini berbicara bagaimana Paulus memberitahu kepada jemaat di Korintus bahwa tidak patut untuk bermegah diri. Untuk apa bermegah diri dalam kehidupan kita saat ini? Toh apa yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari ini bukan oleh karena kekuatan gagah kita, melainkan oleh karena kasih favor yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti judul tema dalam perikop pada malam hari ini, yaitu kerendah hatian atau rendah diri. Tentu berbeda antara rendah hati dengan rendah diri. Sobat muda, ungkapan TTM kita pasti seringkali kita dengar. Banyak yang kita ketahui TTM itu teman tapi mesra, tapi tidak dengan pembacaan makna yang kita renungkan pada malam hari ini. TTM yang dimaksud pada malam hari ini adalah tolong, terima kasih, dan maaf. 3 kata hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendengar kata-kata tolong, terima kasih, dan maaf. Tapi apakah kita melakukannya? Jelas sekali dalam bacaan ini Paulus memberitakan dan mengajak jemaat di Korintus untuk tidak memegahkan diri, melainkan untuk
rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Tidak adanya kesombongan di dalam kehidupan kita saat ini. Rendah diri tentu berbeda dengan rendah hati. Rendah diri lebih kepada perasaan minder terhadap orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Berbeda dengan rendah hati. Paulus mengajarkan kepada jemaatnya di Korintus untuk mau memiliki rasa kerendah hatian. Rendah hati merupakan sikap yang jauh dari keangkuhan diri atau kesombongan. Paulus menjadikan dirinya itu teladan untuk memiliki sikap yang tidak memegahkan diri atau sombong atau suatu yang kelebihan yang dia miliki. Walaupun sebenarnya Paulus pun bisa saja memegahkan dirinya, karena begitu luar biasanya dia berpelayanan. Dalam Alkitab mencatat dalam Perjanjian Baru hampir seluruhnya dalam firman Tuhan yang lebih banyak Paulus yang mencatat kebenaran firman Tuhan. Harusnya dia bisa menyombongkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi nyatanya dalam ayat yang kita baca, Paulus justru mengajak jemaat Korintus untuk tidak menyombongkan diri, melainkan rendah hati. Kita kacap kali manusia seringkali berusaha untuk dilihat lebih baik, dilihat lebih wah, dilihat lebih berpunya. Sah-sah saja sebenarnya. Tapi apakah itu baik bagi orang-orang di sekitar? Tentu bagi orang yang mungkin tidak mampu atau yang memiliki keterbatasan, ada ketimpangan sosial di sini. Tapi kita belajar bagaimana kita memiliki sikap rendah hati. Sekalipun kita memiliki sesuatu hal yang lebih, mungkin Tuhan kasih talenta kita bermain musik misalnya. Wah, kita begitu jago bermain musik, berpelayanan yang luar biasa, melayani Tuhan, tapi tidak ada kerendah hatian di situ. Itu kan jadi sia-sia. Yang perlu sobat muda tanamkan, yang perlu sobat muda tahu, segala sesuatu yang sobat muda miliki, berkat, anugerah, talenta saudara, kepintaran, kejeniusan saudara, apapun itu, tanpa adanya kerendah hatian dalam diri saudara, itu tidak akan berimpact apa-apa. Itu akan terbuang dengan sia-sia. Tapi segala sesuatu yang saudara punya dan Anda memiliki suatu kerendah hatian di situ, sesuatu itu akan berimpact dalam kehidupan Anda. Dalam Anda berpelayanan, dalam Anda bekerja di kantor, dalam Anda berumah tangga, mungkin sebagai menjadi kepala rumah tangga, menjadi istri ataupun anak. Ketika kita memiliki suatu rasa yang rendah hati, sikap yang rendah hati, sebagaimana itu Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu dasarnya itu kasih, segala sesuatunya akan menjadi dampak dalam kehidupan kita. Terlebih sebagai kita orang percaya dan anak-anak muda. Sobat muda, mari kita memiliki sikap yang rendah hati dalam pergaulan sehari-hari, dalam hal yang kita lakukan sehari-hari. Melalui sikap rendah hati kita dapat menghargai kehadiran orang-orang lain, dan tentunya kita juga dapat menghormati Allah. Karena sangat kontradiktif apabila kita orang percaya tapi kita tidak memiliki suatu kerendah hatian di dalam diri kita. Bagaimana Tuhan mau berdaulat dalam kehidupan kita kalau kita tidak memiliki sikap rendah hati? Justru kita angkuh, sombong dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau menjamah kehidupan kita dalam situasi kondisi mungkin pelik dalam kehidupan kita kalau kita tidak memiliki suatu kerendahan hatian, tersungkur di hadapannya untuk meminta pertolongan, pengharapan yang daripadanya. Bagaimana Tuhan mau menjamah kalau kita tidak memiliki suatu kerendahan hatian? Kita harus memiliki sikap ini. Kenapa? Karena Tuhan pun sejak semula ketika manusia diciptakan, ketika manusia diciptakan dan manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah memiliki suatu rasa rendah hati, bagaimana Dia merelakan anaknya tunggal untuk menebus dosa manusia. Saya dan sobat muda gitu, itu landasannya itu kasih. Rendah hati memiliki kasih yang luar biasa gitu.
Begitu juga apa yang kita baca pada malam hari ini, bagaimana Paulus mau mengajarkan jemaat Korintus untuk rendah hati. Buat apa Anda beraliran Apolos, Anda beraliran Paulus, apakah Anda beraliran Kristus? Tidak ada yang penting di situ. Tapi sesuatu kerendah hatian yang dimiliki Paulus mau mengajak kita untuk bersama-sama, still together, untuk membangun jemaat yang takut akan Tuhan seutuhnya di situ. Bahwa tidak menyombongkan diri. Dalam ayat yang ke-6 yang B, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan yang mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kita bisa belajar di situ. Sikap rendah hati tidak akan merendahkan dirimu di hadapan orang lain. Saya ulangi. Sikap rendah hati tidak akan merendahkan dirimu di hadapan orang lain. Sama sekali tidak. Justru sikap rendah hati sebagai orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam dirinya, bukan rendah diri atau merendahkan orang lain, melainkan sikap kasih dan justru orang dapat rasakan di sekitar-sekitar kita. Dan ini kita boleh belajar pada malam hari ini untuk kita memiliki sikap yang rendah hati. Sebagai anak muda mungkin sulit kita bertutur, berucap kata tolong, terima kasih, dan maaf. Seakan-akan kata itu momok buat kita. Seakan-akan kita merasa direndahkan oleh orang-orang di sekitar kita ketika kita meminta tolong, terima kasih atau maaf. Tapi justru kalau ketika kita mengucapkan kata terima kasih, kata tolong, kata maaf, terlebih bagi orang-orang di sekitar kita, kepada orang tua kita, kepada kakak kita, abang kita, adik kita, istri kita, suami kita, ataupun orang dimanapun, justru itu tidak akan merendahkan dirimu, justru malah memancarkan kasih yang seutuhnya, bahwa Yesus hidup di dalam dirimu lewat kerendahan hati itu. Sobat muda, pada malam hari ini saya mau mengajak sobat muda untuk berkomitmen bagaimana kita harus memiliki sikap rendah hati. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, percuma engkau memiliki suatu pelayanan yang luar biasa, talenta yang luar biasa yang Tuhan kasih sama kamu. Begitu engkau memiliki talenta mengajar, engkau memiliki talenta bermain musik, engkau memiliki talenta kepintaran yang luar biasa, tapi di dalamnya tidak memiliki rasa kerendahan hatian, tidak berdasarkan kasih, engkau tidak akan berimpact apa-apa. Pada malam hari ini saya mau mengajak sobat muda untuk berkomitmen bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai anak muda, untuk memiliki sikap rendah hati yang luar biasa. Mungkin itu sulit, mungkin engkau memiliki akar kepahitan sehingga engkau tidak memiliki sikap rendah hati, atau mungkin engkau merasa dilecehkan, atau mungkin engkau merasa direndahkan oleh orang-orang di sekitarmu sehingga engkau sulit untuk memancarkan kerendahan hati. Percayalah, sikap rendah hati tidak akan merendahkan dirimu di hadapan orang lain. Kasihlah yang akan mengubahkan setiap hatimu. Buka hatimu. Saya mau berdoa untuk teman sobat-sobat muda. Syukur Tuhan padamu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih kasih-Mu yang Kau berikan lewat anak yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami dari maut dosa Tuhan. Lewat itu kami belajar ya Bapa, bagaimana kami untuk rendah hati, menghargai atas apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa untuk anak-anak muda Tuhan. Mungkin terasa paling sulit ketika kami mengatakan terima kasih, ketika kami mengatakan tolong, bahkan ketika kami mengatakan maaf di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Tapi kami belajar satu hal ya Bapak pada malam hari ini,
bahwa ketika kami melakukan hati, ketika kami membuka hati kami untuk rendah hati, kami percaya dan yakin bahwa diri kami tidak direndahkan. Bapak, jamaah, anak muda di seluruh Indonesia, berikan hati yang rendah hati, baik dia dalam berpelayanan, baik dia dalam berkantor, bekerja, baik ia sebagai anak bersaudara dalam rumah tangga, baik ia sebagai suami maupun istri. Biarlah kerendahan hati yang Tuhan boleh melingkupi dalam kehidupan mereka masing-masing. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan bagi nama